apakah ada pesan-kesan apa yang perlu disampaikan kepada saudara di Rote, kepada keluarga? Silakan. Dari aku, mau dari manapun kamu, mau dari sosial manapun kamu, kalau kamu menguasai informasi, pastinya kamu akan menguasai dunia. Sore untuk kita semua, selamat sore untuk teman-teman terutama yang berada di Pulau Rote. Sore hari ini kami sedang berada di pelataran tamannya Universitas Airlangga Kampus B, di mana kami berada di taman untuk mahasiswa pada nongkrong. Di belakang kami terlihat jelas gedung ASEC Tower sebagai salah satu ikonnya Universitas Airlangga Kampus B. Jadi di belakang kami yang gedung tinggi ini teman-teman, ini menjadi salah satu pusat bisnis di Provinsi Jawa Timur, lebih khusus di kota Surabaya. Jadi kalau teman-teman melihat gedung yang di belakang ini adalah miliknya Universitas Airlangga yang kemudian juga menjadi salah satu sarana bisnis untuk mendukung berbagai kegiatan. Mungkin sebelum kami mulai, saya perkenalkan dulu, ini adalah Giri Yeremia Bawana, anak laki-laki saya. Nama tengah ada Yeremia itu karena memang copy paste nama guys. Jadi hari ini kebetulan kami lagi di Surabaya, dan tadi kami dari distributor dan singgah di kampus ini, dan kemudian bisa dapat waktu sebentar untuk buat podcast singkat guys. Mudah-mudahan ini akan jadi informasi yang baik untuk kita, terutama saudara dari Giri yang di Rote yang punya pemikiran yang baik tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan ke depan. Jadi mungkin Giri kasih perkenalan singkat ke saudara, di sini kuliahnya di apa, terus biasanya kuliah di kampus B kah, kampus C kah, kampus A, seperti apa? Namaku Giri Yeremia Bawana. Aku dari Fakultas Vokasi dan dari Prodi Manajemen Pemasaran. Aku sebenarnya kuliahnya itu di kampus B sama C. Kuliah di kampus B itu untuk kuliah inti, sedangkan untuk di kampus C itu untuk mata kuliah umum yang namanya PDB. Untuk semester ini mata kuliah PDB itu ada 3, ada logika pemikiran kritis, pendidikan kolaborasi, dan pengembangan diri. Oh ya, baik teman-teman. Jadi saya sempat terganggu dengan tadi satu bahasa dari si Giri. Berarti bahwa masih semester 2 kalian sudah mulai mendalami bagaimana berpikir kritis ya. Jadi di situ ada dasar kolaborasi teman-teman yang dimainkan oleh Universitas Airlangga di dalam kurikulumnya. Jadi sembari membentuk mahasiswa ini di semester 1-2, dikasih mereka untuk kemampuan membranding personal mereka, kemampuan untuk membangun public communication, tetapi di samping itu juga mereka dielaborasi untuk memiliki skill di dalam apa tadi? Pemikiran kritis guys. Jadi mereka harus sebagai mahasiswa dipersiapkan untuk berpikir secara kritis ya, untuk hal-hal tertentu. Dalam artian untuk analisa ke depan dalam keperluan, karena si Giri ini memang ke depan akan dipersiapkan untuk menjadi salah satu expert di bidang marketing. Itulah harapan kami keluarga dan orang tua dari Rote. Mudah-mudahan setelah dia menyelesaikan studinya di Universitas Airlangga ini akan menjadi salah satu aset yang kami persembahkan untuk Rotendao, dan dia bisa mendedikasikan dirinya untuk perkembangan marketing di Rotendao. Sebab kita tahu bahwa sebenarnya kita punya pulau di Rote itu kaya bro. Itu yang perlu dipahami, bahwa kita kaya dengan sumber daya alam, kaya dengan komoditi, tetapi kita kurang sumber daya manusia untuk mengcover itu dan kemudian memberi value added atau nilai tambah terhadap semua komoditi yang kita punya. Sehingga kalau kita melihat di Surabaya, segala sesuatu akan dibuat sehingga menjadi uang. Itu yang paling penting. Nah, mungkin kurang lebih kan sudah 1 tahun ya akhir kuliah di sini. Jadi sebagai orang tua saya bertanggung jawab untuk mengurus semua kebutuhan kuliah dia, termasuk urusan finansial. Tapi tentu dia menjalani selama 2 tahun ini teman-teman. Kira-kira pengalaman apa? Maksudnya pengalaman yang enaknya itu seperti apa dan yang tidak enaknya seperti apa. Sebab saya sempat mendengar bahwa moto dari
Universitas Airlangga ini mendidik dan mendadak. Itu maksudnya apa? Mendidik tetapi juga mendadak, bro. Nah, dari moto itu bisa didengar mendidik dan mendadak itu maksudnya biasanya itu dosen itu ngasih tugas secara mendadak, tapi secara mendadak juga tentunya tugas itu mendidik mahasiswa juga agar lebih tepat waktu, lebih disiplin waktu, dan walaupun mendadak tapi dikerjakan dengan secara baik. Artinya harus selesai ya. Saya juga sempat mengikuti perkembangannya Gary karena by aplikasi Universitas Airlangga tidak hanya memberi informasi kepada mahasiswa tapi kepada orang tua pun kami diberi informasi yang memadai di dalam siber kampus orang tua. Benar. Nah, kami tinggal di Rote teman-teman tapi memantau perkembangannya dia. Gary, Papa juga dengar bahwa di Universitas Airlangga ini tidak serta-merta bahwa penilaian itu bersumber dari akademik ya. Jadi walaupun akademiknya oke, tetapi harus didukung dengan portofolio yang memadai. Portofolio itu bisa disiasati dengan apa, bro? Portofolio itu bisa disiasati yang pertama bisa mengikuti lomba-lomba seperti sains atau mungkin ada lomba dari fakultas itu sendiri, dan bisa juga mengikuti workshop atau seminar yang bisa mengembangkan diri mahasiswa tersebut. Berarti pada dasarnya kegiatan itu tidak hanya dari internal Airlangga sendiri. Benar. Jadi kegiatan dari eksternal pun mahasiswa bisa ikut untuk menambah semacam akumulasi portofolio ya. Nah itu apakah jadi salah satu syarat utama untuk bisa lulus dari Universitas Airlangga? Tentunya untuk syarat kelulusan itu ada satu syarat yang dimana harus mengumpulkan poin-poin yang namanya SKP. Nah, SKP yang dikumpulkan itu tentunya jumlahnya harus 150 kalau tidak salah. Nah, 150 itu didapat dari mana? Biasanya didapat dari mengikuti lomba-lomba dan seminar yang tadi saya bilang juga. Nah, dengan mendapatkan poin tersebut, itu bisa menjadi syarat lulusan bagi mahasiswa tersebut. Saya kembali ke awal tadi. Untuk berkuliah di Universitas Airlangga dan kemudian Gary juga akhirnya menjadi salah satu penduduk di kota Surabaya lah. Kalau menurut Gary, hal-hal mana yang enak dan mana yang tidak enak? Mungkin ini jadi referensi untuk saudara atau teman-teman di Rote yang akan berpikir untuk mengambil Surabaya sebagai tempat tujuan dan beberapa universitas ini terutama Universitas Airlangga sebagai tujuan melanjutkan pendidikan. Kira-kira enaknya apa, tidak enaknya apa? Nah, aku mulai dari enaknya dulu. Enaknya itu tentu Surabaya itu penduduknya bisa dibilang ramah-ramah untuk pendatang baru. Nah, dengan penduduk yang ramah tentu kita juga ngerasa, oh di sini enak loh. Apa di sini aku bisa ngembangin diri kayak kenalan sama tetangga atau bisa jadi sama anak-anak universitas lain. Tentunya mereka ramah-ramah. Terus yang gak enaknya itu ya paling kayak tata berkomunikasinya doang. Itu kayak di sini kan tentunya bahasa Jawa. Nah, aku sendiri kan dari Nusa Tenggara Timur itu ada logatnya sendiri kan. Jadi ya main sulit untuk berkomunikasi. Oh, berarti kalau saya mau simpulkan berarti lebih banyak enaknya ketimbang kalau dibandingkan ya. Soal makanan-makanan juga murah ya Surabaya. Jadi terus selama 1 tahun ini bagaimana Gary memandang kepastian ke depan? Kan waktu PKKMB di awal itu kan kalian sudah dikasih untuk punya peta kehidupan ke depan setelah pendidikan, pengembangan karir, iya kan? Nah itu kira-kira bagaimana secara singkat saja? Nah, kalau menurut aku ya tergantung kamu kuliahnya di fakultas dan ngambil jurusan apa. Nah, misal aku ngambil jurusan pemasaran. Nah, untuk training ke depannya itu kamu mungkin bisa jadi pengusaha atau jadi pemasar di perusahaan terbaik mana gitu. Dan untuk jadi seperti itu kamu harus belajar baik-baik. Dan tentu kayak yang di awal tadi ngikut seminar-seminar yang kayak sejalur lah sama jurusan yang kamu pilih. Yang ada korelasi dengan marketing manajemen sendiri. Oke, Gary, satu hal yang mengembirakan karena saya juga adalah salah satu follower dari dosen walimu. Saya melihat di medsos bahwa ternyata
Pak dosen wali itu sangat bersyukur karena tahun 2024 ini akhirnya marketing manajemen sebagai satu-satunya yang mewakili Universitas Airlangga dalam hal keketatan. Saya mengartikan bahwa itu merupakan satu prestasi bahwa ternyata begitu banyak mahasiswa baru yang memperebutkan jurusan ini. Jadi teman-teman sebagai informasi bahwa tahun 2023 itu kuota untuk SNBP di gelombang pertama itu seluruh Indonesia ini penerimaan cuma 20 orang ya Geri ya. Dan Geri termasuk salah satu yang terpilih dari jalur itu. Seluruh Indonesia ini penerimaan 20 orang di tahap pertama dan dia lulus. Puji Tuhan luar biasa. Itu bukan upaya daripada kami keluarga, tetapi bagaimana dia mempersiapkan diri dan akhirnya Tuhan berkenan dia untuk lulus di pemilihan pertama untuk 20 mahasiswa seluruh Indonesia. Nah tahun ini akhirnya marketing manajemen menurut berita yang kami dengar adalah satu-satunya fakultas yang mewakili Universitas Airlangga soal keketatan. Benar. Bahkan keketatannya kalau tidak salah terbaca sampai dengan 0,9 poin sekian-sekian. Ya. Ini artinya bahwa dari kuota yang ada di Universitas Airlangga untuk memperebutkan jalur untuk bisa lolos di Fakultas Marketing Manajemen ini peluangnya sangat kecil ya. Dari sekian ribu itu perbandingannya adalah 0,9 poin sekian-sekian. Bagaimana pendapat Geri tentang ke depan? Tentu kamu juga melihat kan perkembangan mahasiswa minat terhadap program studi vokasi seperti apa. Jadi menurut kamu bagaimana untuk kabar gembira ini? Menurut aku, kalau aku tentunya bangga ya karena dari hasil kemarin itu keketatannya naik jadi 0,92 itu cukup sulit. Signifikan dan itu memang sulit. Betul luar biasa ya. Cukup sulit untuk para kesatria Airlangga baru buat masuk jadi seorang pemasar. Ya. Nah, seorang pemasar itu tentu untuk kedepannya itu punya apa ya? Mungkin punya target yang akan harus lebih dimaksimalkan karena hari ini kita tahu ya Giri ya bahwa pasar itu bukan bermain di pasar manual. Ini akan meningkat terus. Dulu kalau kita main di pasar konvensional, Papa juga adalah seorang wira swasta. Hari ini pasar begitu bekerja luar biasa dan transformasinya sangat cepat. Beralih dari manual menuju ke pasar digital. Hari ini segala sesuatu bermain secara online by aplikasi. Nah itu akan penting. Kalau mau jadi seorang calon marketer tanpa membackup diri dengan kemampuan yang mumpuni untuk hal-hal itu pasti akan sangat sulit. Tapi saya yakin sebagai orang tua bahwa ketika anak tertaruh di kampus seperti ini, maka ke depan akan bisa beradaptasi dengan semua itu. Jadi bedanya vokasi dengan jurusan umum itu apa sebenarnya? Kalau saya dengar itu didominasi oleh praktikum ya. Berarti kalian lebih banyak dipersiapkan untuk ke dunia kerja kan seperti itu. Jadi kalau mau dibilang kalau ini disetarakan di SMA, maka yang umum itu SMA, lalu kalian ini SMK kan begitu ya. Jadi di vokasi itu teman-teman yang saya tahu bahwa teorinya hanya 30%, lalu pendidikan praktikumnya 70%. Karena mereka ini dipersiapkan untuk segera kembali ke dunia kerja. Nah saya sebagai orang tua juga berharap untuk dia segera menyelesaikan ini dan kembali melanjutkan estafet manajemen kami yang ada di Pulau Rote. Tetapi kami juga mempunyai proyeksi untuk memperlengkapi dia. Setelah dari marketing manajemen, saya mendengar bahwa dari prestasi tahun ini untuk manajemen marketing, otomatis manajemen marketing akan membuka satu jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu ke komunikasi publik khusus untuk komunikasi marketing. Ini akan sangat baik teman-teman, karena mereka akan lebih lagi detail belajar tentang bagaimana closing produk, closing konsumen, mempelajari konsumen lebih detail. Dan berarti Geri siap untuk itu ya, siap untuk transformasi itu. Kira-kira bagaimana pemikiranmu tentang nanti jenjang ini penting tidak bagi kalian? Dari aku itu sebenarnya sangat penting karena bisa dibilang lebih mendalami sebagai seorang pemasar. Ya. Nah, mendalamnya itu tentu pasti lebih banyak ilmu dan wawasan yang bisa kita dapatkan. Ya. Jadi mereka ini bedanya mereka dengan umum itu teman-teman, yang umum itu bukan sarjana terapan, tapi mereka ini sarjana terapan karena mereka dari jalur vokasi. Itulah teman-teman yang bisa kami share. Apakah ada pesan kesan apa yang perlu disampaikan kepada saudara di Rote, kepada keluarga? Silakan. Dari aku, mau dari manapun kamu, mau dari sosial manapun kamu, kalau kamu menguasai informasi, pastinya kamu akan menguasai dunia.
Jadi ingat teman-teman, berarti dia sudah punya kesimpulan sendiri, sebab dari pengalaman bersama lingkungan dan teman-teman baru di sini. Tadi pesan dari Giri untuk kita semua, adik-adik di Rote, siapapun kamu, tidak peduli kamu dari desa, dari manapun, tapi kalau kamu kuasai informasi, kamu pasti kuasai dunia. Itu yang dapat kami share. Selamat sore, salam untuk kita semua. Sekiranya Tuhan memberkati hari-hari kita. Hanya